Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang ketujuh, mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada bukti-bukti bahwa beliau adalah nabi yang dipilih sebagai nabi yang terakhir dengan sebutan Khatamul Anbiya wal Mursalin atau penutup para nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul memiliki keluarbiasaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Keluarbiasaan ini adalah mukjizat. Jadi, mukjizat adalah keluarbiasaan yang dimiliki oleh nabi dan rasul yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat ini sebagai bukti kepada umatnya bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini hanya bisa terjadi pada saat yang sangat penting. A. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW tidak pernah ikut menyembah berhala atau patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Beliau juga tidak pernah memakan makanan yang haram, seperti daging hewan yang disembelih untuk korban pada berhala atau untuk sesaji, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Akhlak beliau sangat berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak pernah minum minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi dan berpesta pora serta bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya. Berikut ini adalah beberapa kejadian yang dapat dijadikan sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Pada suatu hari, Nabi Muhammad diajak kakeknya Abdul Muthalib untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Beliau menolak ajakan tersebut dengan halus, sopan santun, lemah lembut dan tanpa menyinggung perasaan kakeknya. Yang kedua, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diajak paman Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Bertemu dengan rahib Buhaira sambil memegang tangan beliau dan berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Buhaira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak bersujud, melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Yang ketiga, pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut bergabung dalam perang Fijar. Beliau membantu paman-pamannya mengumpulkan anak-anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya pihak musuh suku Qais Ailan mendapat kemenangan. Namun sejak beliau ikut membantu peperangan itu, kemenangan beralih ke pihak suku Quraisy. B. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran jika dibaca dengan tulus dan sepenuh hati akan menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya. Banyak sekali kisah tentang orang-orang yang masuk Islam karena mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW.
Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu, beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana, beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi penguat iman bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui hal-hal yang belum diketahui manusia. Hal itu menunjukkan keistimewaannya sebagai Nabi. Yang ketiga, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa pembelahan dada ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil. Saat itu, ia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Suatu ketika, anak Halimah yang bernama Dhimrah pulang dari bermain sambil menangis. Ia berkata bahwa ada orang yang menangkap Nabi Muhammad SAW. Orang itu besar-besar dan berpakaian putih-putih. Halimah pun bergegas menyusul Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di sana, ia menjumpai Nabi Muhammad SAW sedang sendirian menengadah ke langit. Setelah ditanya oleh Halimah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada 2 malaikat turun dari langit dan memberikan salam kepadanya. Lalu mereka membaringkannya, membuka bajunya, membelah dadanya dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Mereka pun kembali menutup dadanya. Nabi Muhammad SAW tidak merasa sakit dan luka itu tidak ada bekasnya. Yang keempat, peristiwa Gua Sur. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat paling akhir. Ia ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Putri sulung Abu Bakar As-Siddiq yaitu Asma menyiapkan bekal mereka. Karena dikejar kaum kafir, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Orang kafir yang mengejarnya masuk ke gua itu secara kebetulan. Beberapa langkah saja mereka akan berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir itu tidak melihat mereka. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pun selamat dan bisa meneruskan perjalanan menuju Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terbesar. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi. Jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani adalah 25 orang. Nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus kepada kaumnya dan dalam waktu yang terbatas. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ajarannya juga berlaku hingga akhir zaman kelak. Oleh karena itu, beliau disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin atau penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh dan umat yang jauh lebih besar dibanding nabi-nabi sebelumnya. Saat ini lebih dari 1/3 penduduk dunia memeluk Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang terpuji. Beliau merupakan contoh yang sempurna bagi manusia. Semua sikap yang baik dalam beribadah dan bermasyarakat telah dicontohkan oleh beliau. Semua contoh itu bisa kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalian harus mempelajari hal itu agar kalian mengetahuinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.